Kisah dimulai diperkenalkan tokoh utama dari film ini bernama David. Pekerjaan beliau merupakan pembuat poster film. Sudah banyak film-film yang ia kerjakan. Seketika penerangan di rumahnya padam, mungkin akibat cuaca di luar. Film pun baru dimulai. Keluarga David ternyata memiliki ruang bawah tanah, tempat paling aman untuk berlindung dari badai yang sudah seringkali menjadi langganan setiap malam pasti datang. Keesokan harinya, gara-gara badai tadi malam, sebagai rumah David kejatuhan pohon peninggalan kakeknya. Sebelum lanjut, perkenalan dulu, si anak bernama Billy, si ibu kita panggil saja Sri seperti biasa. Sialnya lagi, karya yang akan dikirimkan ke kota untuk poster film rusak akibat pohon tumbang menjatuhi ruangan studio. Start over from scratch. I'll call the studio. Whip up some bad Photoshop poster in an afternoon. What choice do they have? Oh, you know what? That was your grandfather's tree. Take it easy, all right? I really don't want you running all over the place. It's just stuff, though. You know, we're safe. Billy memberitahu kedua orang tuanya tentang keadaan rumah perahu milik mereka. Setelah sampai, penyebabnya merupakan pohon tetangganya sendiri. Padahal David sudah meminta tetangga untuk sesegera menebang pohonnya sejak 3 tahun yang lalu. Di depan mereka melihat kabut yang cukup tebal sampai menutupi sebagian danau dan gunung. But it really got smushed. Wait a minute. Why don't you take Billy, get him dressed? Ask for his insurance information. Diperkenalkan Narton, ternyata keluarga dari David bukanlah satu-satunya orang yang paling sial di desa ini. Keadaan Narton lebih parah, mobil kesayangannya dan mobil satu-satunya kejatuhan pohonnya sendiri. Shit. 1980. Insurance info. No. That's all. I hate to see it like that. Hey, man, I mean it. Sincerely. I'll find my insurance guy's number. I'll bring it by later. You're not heading into town today by any chance, are you? Saat perjalanan kita dijelaskan bahwa gunungnya tertutup kabut merupakan tempat proyek milik pemerintah bernama Arrowhead, tempat berkumpulnya para ilmuwan. Desas-desus dari warga setempat, mereka berhasil menangkap pilot terbang dan disembunyikan di tempat tersebut. Anehnya, orang-orang pangkalan militer yang berjaga di kawasan proyek seperti sedang terburu-buru menjauhi tempat yang mereka jaga. Real reliable stuff. Guys from the base. Hurry. Maybe their power's out too. Di supermarket, sinyal masih tidak ada, telepon umum pun juga tidak berfungsi. Di dalam supermarket, semua karyawan sedang kewalahan melayani pelanggannya karena generator yang mereka miliki hanya untuk mendinginkan minuman dan daging. Diperkenalkan Sally, si gelis, Oli teman kuliah dari David, dan Nona Carmody berasal dari negara yang membuat saya muak, yaitu Israel. Oh my God. Storm. Head down, pal. You know it. Hey, champ. Why don't you get your stuff? I'll meet you at the checkout. Okay, done. Thanks for helping me out today. Setelah berbelanja, seketika terdengar alarm peringatan. Di luar toko, ada seorang yang sedang ketakutan dalam keadaan hidung yang terluka bernama Dan. Beliau memberitahu ada sesuatu di dalam kabut. Makhluk tersebut mengambil temannya dan mendengar jeritan temannya. Di luar toko, kita di belakang kabut di danau sudah sampai di kota. Screw that, I'm getting to my car. Ocean Cloud, the mills, down a... Kita panggil saja Siti seperti biasa, menjelaskan bahwa dia tidak bisa terlalu lama di sini sebab anaknya yang paling besar umurnya masih 8 tahun. Kadang-kadang dia lupa untuk menjaga adiknya sendiri. Won't somebody here see a lady home? Sometimes she forgets she's supposed to be watching. You. I hope you won't rot in hell. Semua orang hanya bisa terdiam dengan keputusannya sudah diambil oleh Siti. Singkat cerita, diperkenalkan seorang yang mengenal David bernama Thurman, Rappler, dan Amanda. Oli memberitahu di gudang mereka memiliki stok selimut untuk menghangatkan Billy. I'll take him. Daddy, go. And so is Mrs. Turner.
Di dalam gudang karena generator sudah terlalu panas, David memutuskan untuk mematikannya. Setelah itu, saat mencari selimut, pintu gudang bergerak seperti berusaha didobrak oleh sesuatu makhluk yang cukup besar. The generator, we're just gonna check it out. David berusaha menjelaskan kejadian yang ada di gudang, tetapi Meron dan Jim tidak mempercayai penjelasan dari David, menganggap David hanya sedang panik, mengajak mereka untuk mengeceknya. Get it running long enough to raise that door a little? Myron, go check it out. All right. You guys gonna let this kid risk his life over a generator? You're gonna pardon me, but... Next time you got something to say, you count your teeth, all right? Come on, Myron. Oli berkata mereka sudah kehilangan akal sehatnya. Di toko, mereka takut dan bingung merasa bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Peringatan dari David tidak didengarkan sama sekali oleh kelompok Jim. Any boogeyman? What the fuck? Hey, help me! Help me! What the fuck are you waiting for? Untungnya David berhasil memotong sebagian tentakel untuk memberitahu semua orang yang berada di toko jika mereka tidak mempercayai ucapannya. Jim kembali bermulut besar yang menyebabkan You got that kid killed. Asshole, you got that kid killed. Okay, I'm done. David menyuruh Oli untuk mematikan generatornya dan menyuruh Jim untuk menunggunya di depan pintu. Setelah generator mati, singkat cerita, Oli meminta semua orang untuk berkumpul. Setelah David menjelaskan kejadian yang bertepat di gudang, tentunya mereka semua tidak mempercayai penjelasan dari David sama sekali. Took him? What do you... All we saw were tentacles. Of course it's a lie. It's lunacy. Tentacles, he says. Tentacles. Don't take our word for it. Go look. Anehnya, tentakel mencarikan dirinya sendiri. Booth berkata ke semua orang, kelihatannya kita punya masalah yang sangat serius. Mereka memutuskan untuk menumpuk stok makanan anjing ke jendela sebagai penghambat jika ada makhluk yang masuk. Revelations, chapter 15. Believe this. Maybe they're not lies. They're delusions. Mr. Lawyer, there's no defense against... Oh, yes. There is one God, the God of the Israel. Read the good book. It calls for commands, retribution in blood. His love for God. So, enough. Tamparan dari Amanda masih bisa membuat Carmody bersilat lidah. Oli memperingatkan, berkata jika tidak diam akan kubalut plester ini di mulutmu. You just try it, Ollie Weeks. And you. They'll come tonight. This is through. Unstable. Oh, shit. Connor memberitahu bahwa dia mempunyai shotgun tapi berada di mobil. Dan ternyata Amanda membawa senjata yang disimpan di dalam tasnya. Hold on. How to shoot it? Well, I mean. You? Holly. Target shooting. State champion in 94. Saat keadaan sudah mulai tenang, Ras dari Narton malah membuat keributan, ingin keluar dari toko dengan alasan ingin mencari bantuan. David mempunyai rencana, berkata, ikat ini di pinggangmu untuk tanda jika kau telah mencapai 300 kaki. You tie this around your waist. Brent, look. I'm not just... I'll do it. You need to use that shotgun of yours. I think your man there's a little too tightly wound. And you got brass balls. Yeah. I just don't think he's the bloodthirsty asshole. Diperlihatkan ikat sudah akan habis, tiba-tiba ada makhluk besar yang menarik rocker menyebabkan semua orang merasa kewalahan.
Setelah ringan untuk ditarik, Ika sudah berlumuran darah dan kita di belakang keadaan Rocker tersisa setengah. Do you see? Malam pun datang, kelompok dari Maron sibuk sendiri merakit penerangan, berfokus ke salah satu orang yang pertama melihat makhluk yang cukup aneh. Sebenarnya makhluk tersebut datang semata-mata tertarik dengan cahaya. Sialnya lagi, ada makhluk yang lebih besar lagi mendatangi toko. Seperti makhluk kecil merupakan makanannya. Berfokus ke Joe yang menambah kepanikan semua orang karena ulahnya sendiri. Di tempat David, ia berhasil membakar salah satu makhluk besar. Untungnya insting dari Oli masihlah tajam. Singkat cerita, David mengajak Oli untuk melihat keadaan Joe. Walaupun api yang sudah dibuat Joe berhasil dipadamkan, tetapi luka bakar sudah 70% berada di badan Joe. Joe. Yeah, pal, how you doing? If you guys can't help me, just give me the gun. Ollie's got that gun, right? No. We're gonna work something out. Stay with him, I'll be back. Saat mereka berunding tentang apa yang akan dilakukan selanjutnya, Amanda memberitahukan Hetty telah mengkoitkan dirinya sendiri. She was sleeping. 2, 3. David mempunyai rencana. Pertama, mengajak ke toko farmasi memberikan obat untuk mereka yang sedang terluka. Kedua, mobilnya muat untuk 8 orang. Kita pergi ke arah selatan mencoba keluar dari kabut. Alasan kita harus segera keluar dari toko adalah Nona Carmody. Kita semua tahu ajaran sesat yang ia omongkan. Jika sudah mendapatkan kepercayaan semua orang, pasti akan mengorbankan seseorang dengan alasan membuat segalanya lebih baik. Species were fundamentally insane. Reasons to kill one another. You scare people badly enough. Turn to whoever promises a solution. People are basically good. Things first. The pharmacy. Pagi pun datang. Sebelum pergi, David meminta Amanda untuk menjaga Billy. David meminta semua orang pemberani untuk bergabung ke kelompoknya pergi ke toko farmasi. Melihat niat David, Nona Carmody kembali berulah untuk mendapatkan kepercayaan semua orang dengan argumen-argumen yang menyesatkan. And be torn to shreds, and then you're held The up. fiends of hell down on our heads, thank you. This kind of pride and defiance of the... In the Bible, don't they? And I got lots of... Let's get this thing over with. Anehnya, pintu toko farmasi dibiarkan terbuka dan tidak ada orang sama sekali di dalam. Nona Thurman langsung memberitahu letak rak obat berada di ujung di dalam bilik kecil. Let's do that. The meds are over at the end. Will you not do that? Pain meds. Where's that Silverdine? It's over behind David. Silverdine. Got it. Good. Hydrochloride. Kelompok Dan memberitahu untuk cepat mengambil barang-barang yang dibutuhkan dan meminta sesegera berkumpul. Kita di belakang kenapa toko sangat sepi karena semua orang sudah menjadi stok makanan makhluk yang menyerupai laba-laba. Oh, God. Something fucking weird. Guys, let's get out of here. No. Jika kalian lupa, orang ini merupakan pengawas dari kelompok Wayne. Ternyata jaring laba-laba sangatlah berbahaya dengan di belakang jaring dengan mudah memotong celana jin milik Bobby.
Bobby pun berakhir koit, mungkin jaring tersebut memiliki racun. Beralih ke supermarket dalam keadaan histeris, kelompok David meminta untuk segera membukakan pintu. Kisah dibawa keesokan harinya. Ujian untuk kelompok David masih terus berlanjut bahwa Nona Carmody sudah berhasil meyakinkan semua orang. Oli memberitahu keadaan Joe yang sudah tewas akibat luka bakar yang ia alami, dan semua orang sudah setuju untuk melakukan rencananya kedua, yaitu keluar dari toko ini. Tetapi David menolaknya, beranggapan bahwa Bobby tewas karena keputusannya. Welcome to Sesame Street. Let me hear it. So what are we talking about? I'd spend the rest of my life here, I tell you what. It hasn't been right since the pharmacy. Oli berkata nanti malam saat semua orang sudah tertidur akan mengumpulkan beberapa kantong makanan disembunyikan di tempat kasir depan pintu. Sebelum keluar, David ingin mencari informasi tentang apa sebenarnya kabut ini ke tentara, karena barusan ia mengingat ucapan pengawas tentara di toko farmasi. What did he mean by that? That's what we're gonna find out. And thunders and a great earthquake. From the throne saying. Where's your friends? I ain't seen them. Teman-teman dari Wen sudah tidak berada di toko dan berkata hanya satu yang belum kita lihat, yaitu ruang gudang. Di tempat Jim, ia melihat kelompok David masuk ke dalam gudang. Morales, Donaldson. Disappear. Ternyata teman-teman dari Wen sudah melakukan bundir. David meminta Wen menceritakan tentang proyek Arrowhead. Sialnya, sebelum Wen menjelaskan, ia ditangkap oleh Jim menyeretnya ke tempat Carmody. You sorry son of a bitch! What brought down the final wrath upon... Okay. I heard... Private house. Now you tell us. Wen menjelaskan yang sedang dilakukan oleh para ilmuwan sebenarnya mereka sedang meneliti keberadaan dunia lain, dan mereka berhasil membuat seperti pintu untuk melihat kehidupan dunia lain. Pasti lubangnya tak sengaja terbuka, itulah yang dikatakan Donaldson sebelum dia bundir. Mendengar penjelasan dari Wen, Carmody kembali mencuci otak semua orang yang sudah mempercayainya. His forbidden rules of old. Only God above has any right to. Did it be spit in the eye of the Almighty? Udah tahu kan ajaran sesat dari Carmody dengan alasan penebusan dosa. Gilanya lagi, Carmody menyuruh pengikutnya melemparkan Wen keluar dari toko. Tomorrow we'll just have to wait and see. Keesokan harinya, kelompok David sudah terbangun. Oli memberitahu kantong stok makanan disembunyikan di tempat kasir nomor 2. Sesampainya di kasir nomor 2, ternyata Carmody beserta pengikut sesatnya sudah mengetahui niat dari kelompok David, dan semua orang membekali dirinya dengan senjata. Am his vessel of human sacrifice must come. Our God, our faith, our... You try it. Fucking more! Get out! Oli seharusnya melakukan dari awal. David menyuruh salah satu dari mereka menyingkirkan mesin es yang menghalangi pintu. Myron! Oli, Myron, dan Connor berakhir koit. Booth selamat tetapi memutuskan kembali ke dalam toko. Sebelum pergi, David berusaha mengambil senjata peninggalan Oli. Perjalanan pun dimulai menuju ke arah selatan. Semua orang berada di dalam toko hanya bisa melihat perjalanan yang sudah direncanakan David dari awal.
Setelah sampai di kediamannya, David melihat istrinya sudah menempel di pohon peninggalan kakeknya. Perjalanan mereka terhenti sebab melihat di depan ada makhluk besar melintas. Setiap langkah makhluk tersebut menggetarkan tanah di sekelilingnya. Perjalanan David terhenti total dan masih belum bisa keluar dari kabut. Sesaat mereka semua mendengar suara-suara makhluk yang cukup banyak berada di sekeliling mereka. Semua sudah mengetahui rencana selanjutnya milik David, karena mereka merasa kabut tidak ada ujungnya. Tetapi sialnya pelotnya tinggal 4 padahal mereka ada berlima. Kisah berakhir bahwa suara makhluk-makhluk yang David dengar merupakan makhluk yang diburu oleh kelompok militer di negaranya, dan diperlihatkan Siti beserta anak-anaknya berada di salah satu truk militer. Tamat ending keputusan terakhir yang salah. Gimana menurut kalian, termasuk film horor apa cerita seru? Dan jangan lupa komentar tentang film hari ini. Pesan-pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bunuh diri pasti berujung penyesalan. Saya undur diri. Jika menyukai alur film dari saya, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan film seru-seru, tentunya horor yang sudah saya siapkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.